Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisi engkau sultan nasira. Sultan maknanya bisa kekuasaan, ya. Sebagian mengatakan seperti Asy-Sya'bi dan Ikrimah, sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, maknanya hujjatan sabitah, argumentasi yang kokoh. Kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lain, ya, makna sultanan nasira itu adalah al-izzu wan nasru wa izharu dinihi 'ala dini kullih. Ya, beliau itu minta Allah berikan kemuliaan, al-izzu wan nasru, pertolongan, wa izharu dinihi, memenangkan agama ini atas seluruh agama. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Fa wa'adahu Allahu la yanzi'anna mulka Faris war Rum wa ghairaha fayaj'aluhu lahu. Maka Allah berjanji akan mencabut kekuasaannya Persia dan Romawi dan yang lain kemudian diberikan kepada beliau, kepada umat beliau. Di dalam ini Ibnu Katsir, perkataan dari Qatadah, makna sultanan nasira itu apa? Kekuasaan yang menolong adalah kekuasaan yang menolong apa? Naswiran li kitabillah, menolong, ya, membela kitabullah, wali hududillah, ya, menolong apa? Diterapkannya hududullah, hukum-hukum Allah, wali faraidillah, ya, untuk apa? Menolong kefarduan yang Allah wajibkan. Fardu ya wajib, ya. Wali iqamati dinillah, dan untuk menegakkan agama Allah. Itu kekuasaan yang diminta oleh baginda Rasul. Di dalam Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani mengatakan wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam alima, seolah-olah beliau itu tahu annahu la taqata lahu bihadzal amr, bahwasanya beliau tidak akan mampu untuk menjalankan urusan agama ini, tidak akan mampu untuk menerapkan apa wahyu yang beliau bawa, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu tidak bisa diterapkan illa bisultan, kecuali dengan adanya sultan, kekuasaan. Fasa'ala sultanan nasira, maka beliau meminta kekuasaan yang menolong. Karena kalau sekedar kekuasaan saja beliau bisa dapat, kekuasaan saja beliau bisa dapat, ya. Tapi apakah kekuasaan itu bisa menolong beliau untuk menegakkan hukum Allah, atau justru menyandra beliau supaya tidak berani bicara dakwah? Yang mau ditawarkan orang-orang kafir Quraisy itu kan kekuasaan yang untuk menyandra beliau agar tidak ngomong keras-keras. Tapi yang beliau minta sultanan nasira, kekuasaan yang justru membuat beliau bisa menjalankan aktivitas dakwah, beliau bisa menerapkan Islam. Nah, itu kekuasaan yang mestinya diminta itu. Contohnya Rasul. Ini yang mestinya diupayakan tuh begitu. Bukan sekedar berkuasa, berbagai hukum syariat dilanggar tidak apa-apa, bukan begitu. Beliau rela untuk tidak dapat kekuasaan kalau kekuasaan itu tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam Uyunul Akhbar, Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri itu mengutip dari perkataannya Ka'ab, ya, matsalul Islam was sultan wan nas. Perumpamaan Islam, kekuasaan dan manusia, ya. Masalul fustat wal amud wal abnab wal autad, itu seperti tenda, kemudian apa, amud itu tiangnya, kemudian tali dan pasaknya, ya, tali dan pasaknya. Jadi ada tendanya, ada tiang, ada tali, ada pasak. Al fustatu al Islam, tendanya itu adalah Islam. Ini perumpamaan, ya. Tenda yang bisa melindungi, menjaga, membuat hidup itu nyaman, tidak kepanasan, tidak kehujanan, itu adalah Islam. Beliau umpamakan begitu. Wal amudu as-sultan, sementara tiangnya itu adalah kekuasaan. Tenda nggak ada tiangnya, nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri. Entah itu tiangnya ya bisa kita lihat, ya, nggak bisa berdiri. Oh, itu kan ada sekarang tenda yang nggak pakai tiang, tinggal diputar seret, jadi nggak usah dipikirin itu. Ini zamannya Ibnu Qutaibah, ya. Wal atnabu wal autad annas, ya. Sementara pasak dan tiangnya, yang talinya itu adalah manusia. La yasluhu ba'duhu illa bi ba'din. Yang lain tidak akan bisa baik kecuali dengan yang lainnya. Jadi fungsi kekuasaan itu menegakkan tendanya berdiri. Manusia itu fungsinya mengontrol supaya apa? Nggak miring ke sana kemari, diikat itu loh, apa, tiangnya supaya nggak miring, supaya bisa tetap tegak. Kalau nggak ada tali, temali dan pasaknya, ya nggak bisa berdiri. Ini gambaran yang cukup bagus, ya, dari kitab Uyunul Akhbar, ya.
Bayangkan aja gimana Islam mau bisa berdiri ya, tenda bisa berdiri tanpa tiang. Ini semakna dengan ungkapan Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, juga ada di Fathul Qadir. Kalau ini di Fathul Qadir. Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaz'u mananya la yamna'u bis sultan anil irtikabil fawahish. Betul-betul bisa menghalangi dengan kekuasaan itu dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang keji, wal asam, dan perbuatan dosa itu bisa dihalangi dengan apa? Dicegah dengan adanya kekuasaan. Mala yaz'u bil Qur'an. Apa-apa yang tidak bisa dihalangi dengan Al-Qur'an, tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Ini mala yamna'u katsiran minan nas bil Qur'an. Manusia dengan Al-Qur'an tidak bisa nyegah itu perzinaan, banyak kriminalitas, banyak zaliman. Tidak bisa dicegah. Bacain Al-Quran tidak cukup. Tapi ini cukup dengan Allah jadikan kekuasaan itu untuk menghalangi itu, untuk menjaga Islam. Ini kita lewati nanti. Waktunya hampir berbuka. Ini aja mungkin ya. Sampai sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Kita sampai jam 6 ini lah. Ini yang kisah ini di Sirah Ibnu Hisham. Jadi kekuasaan kalau tidak seperti itu baiknya memang tidak usah diambil. Rasulullah berikan kekuasaan meminta, nawarkan kepada Bani Amir, yakni agar mereka masuk Islam, membela beliau. Maka mereka katakan, ara'aita in nahnu bay'naka ala amrik. Bagaimana pandangan engkau? Apakah kalau kami membaiat engkau atas perkara yang engkau tawarkan tadi? Tsumma azharakallahu ala man khalafak. Kemudian Allah ternyata memenangkan engkau menghadapi orang yang menentang engkau. Ayakunu lanal amru min ba'dik. Apakah kekuasaan urusan kekuasaan tadi itu setelah engkau menjadi milik kami yang megang? Maka Rasulullah katakan, al amru ilallah yada'uhu haitsu yasha. Urusan itu kembalinya kepada Allah. Allah itu meletakkannya semau dia dimanapun yang Allah kehendaki ya jadi penguasa itu. Ini Rasulullah tidak mau itu. Ada istilah sekarang itu apa? Janji-janji politik ya. Oh, janji politik. Apa? Kalau janji politik ke rakyat ini ke sesama koalisi ini. Apa istilahnya? Kompensasi, berikan kompensasi kalau nanti aku menang, setelah aku giliran engkau dah. Rasulullah tidak mau begitu. Rasulullah maunya berikan kekuasaan hanya untuk Islam, tidak ada keinginan atau minta balasan apapun. Ketika minta balasan Rasulullah cukup sampaikan ini surga balasannya. Mereka mau. Tapi kalau minta ada kekuasaan dan sebagainya, Rasulullah tidak mau. Walaupun ujungnya akhirnya Rasulullah tetap ditolak jadinya ini. Karena tidak mau ini ditolak dengan mengatakan, apakah engkau hadapkan dada kami kepada orang-orang yang menyelisih engkau untuk membela engkau? Kita sudah berkorban. Kemudian ketika Allah menangkan, kami nggak dapat apa-apa dari kekuasaan itu. La hajata lana bi amrik. Kami tidak ada kepentingan dengan urusan kau itu. Ini Rasulullah contohnya. Dan ini tidak sekali, belasan kali beliau itu ditolak begini. Sehingga kalau bicara kekuasaan dan Al-Quran, ya kekuasaan itu untuk menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Karena tadi tidak bisa tegak tanpa adanya kekuasaan.